video kali ini kita akan mereview film. Film apakah itu? Filmnya yaitu Pengabdi Setan. Nah, sebelum mereview filmnya, mungkin saya akan ceritakan sedikit tentang film Pengabdi Setan ini. Dan sejujurnya ya, saya itu nggak suka dengan film horor dan saya nggak pernah nonton film horor Indonesia. Jadi ini pertama kalinya saya nonton film horor Indonesia. Oke, film Pengabdi Setan ini bercerita tentang seorang ibu yang memuja iblis untuk mendapatkan seorang anak. Nah, film Pengabdi Setan ini dibuat oleh Joko Anwar dan dirilis pada tahun 2017 di bioskop. Nah, untuk itu film Pengabdi Setan ini memiliki banyak peminat di bioskop dan mungkin sampai sekarang banyak teman-teman yang masih suka untuk menonton film ini. Film ini itu kalau kalian sudah pernah nonton pasti sangat identik dengan lonceng si ibu. Nah, lonceng ini itu digunakan si ibu itu untuk memanggil anaknya kalau perlu bantuan, karena si ibu itu nggak bisa berjalan sama sekali. Jadi mungkin di awal film itu pasti kalian juga pasti agak bingung karena kita nggak tahu kenapa si ibu ini tuh bisa tiba-tiba sakit dan nantinya akan mati. Mungkin untuk film di pertengahan film itu yang diceritakan itu hanya tentang anaknya. Jadi anaknya yang terakhir itu akan dibawa oleh para sekte pengabdi setan ketika dia berumur 7 tahun. Nah, itu akibat dari karena ibunya itu memuja iblis ya. Nah, untuk di yang paling mungkin scene yang paling seru menurut saya itu di pertengahan film karena para pengabdi setan itu mengepung rumah keluarga ini untuk mengambil anak tersebut. Jadi pokoknya kalau kalian nonton itu scene yang paling seru itu di pertengahan film. Oke, sekarang itu kita lanjut ke review filmnya. Oke, kita review filmnya itu dari awal film dulu. Untuk di awal film itu menurut saya sudah sangat seru karena banyak hal-hal yang tak terduga. Kalau kita nonton itu seperti misalnya ketika seorang anak tersebut itu seorang anak dari ibu itu main kamera mainan. Nah, mungkin beberapa dari kita itu nggak duga kalau nanti tiba-tiba foto si ibu ini akan ada di kamera mainan ini. Oke teman-teman, sebagai tambahan, di gambar ini merupakan scene yang paling menyeramkan menurut saya. Karena yang kita tahu, si ibu ini tidak bisa berjalan atau berdiri sekalipun karena sakitnya yang parah. Tapi tiba-tiba saja di sini dia berdiri dekat ranjangnya dengan tatapan kosong, lalu dia tiba-tiba saja jatuh di saat anak pertamanya itu masuk. Nah, dan ternyata di scene selanjutnya itu dia sedang dikubur dan ternyata ketika jatuh itu dia sudah meninggal. Kita lanjut ke pertengahan film. Untuk di pertengahan film, seperti yang tadi saya bilang, pokoknya di sini tuh scene-nya yang paling seru. Seperti tadi yang ketika rumah keluarga itu dikepung oleh para pengabdi setan dan si nenek dari anak-anak ini itu melindungi mereka, namun ingin membunuh anak terakhir si ibu ini juga. Oke teman-teman, di scene akhir ini diperlihatkan 1 tahun setelah semua kejadian yang dialami oleh keluarga ini. Terlihat bahwa mereka itu sudah pindah rumah ataupun seperti rutan. Untuk bertempat tinggal di situ mereka berlima saja dan memiliki kamar-kamar yang kecil. Di scene terakhir juga diperlihatkan kalau mereka ini memiliki tetangga yang ramah dan baik, yang ternyata namanya adalah Darmina. Namun ada kejanggalan ketika tetangga mereka ini kembali ke kamarnya. Dan setelah saya baca di internet, Darmina merupakan salah satu tokoh antagonis di film Pengabdi Setan tahun 1980. Dia itu semacam dukun wanita dan datang berpura-pura sebagai pembantu dan punya kekuatan untuk membangkitkan mayat hidup. Jadi itu adalah kejanggalan yang saya dapat ketika saya nonton Pengabdi Setan ini dan membuat saya terbingungkan ketika saya menonton di scene akhir ini. Kita juga bisa melihat kejanggalan tersebut ketika dia kembali ke kamarnya. Kita dapat melihat banyak altar buat penyembahan iblis, dan dari situ saya juga sangat bingung ketika dia berbicara dengan suaminya yang bernama Batara. Nah, yang menurut saya cukup kurang karena ketika saya menonton film ini itu saya merasa cukup kurang dari pencahayaannya. Tapi walaupun saya tahu kan kalau film horor itu pasti identik dengan
pencahayaan yang gelap. Nah, tapi mungkin ini karena saya nontonnya di HP, dan mungkin teman-teman semua yang nonton di bioskop itu pasti merasa pencahayaannya cukup baik. Tapi mungkin banyak teman-teman juga yang nonton di HP itu memiliki kendala seperti saya. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan di bagian latarnya. Untuk latarnya, dari latar tempat sangat bagus karena bertemakan pedesaan seperti itu, dan cukup bagus dengan suasananya yang sepi dan seperti di banyak rumput situ. Untuk selanjutnya kita bahas tentang actingnya. Kalau acting menurut saya sudah pasti bagus, karena jika kita lihat para pemainnya juga pemain film yang cukup terkenal seperti Tara Basro. Oke, sekarang kita lanjut ke dari alurnya. Kalau untuk alur cukup, maksudnya kita bisa menebaknya, namun di awal mungkin alurnya kita cukup bingung karena banyak hal-hal yang hanya tiba-tiba terjadi dan kita nggak tahu gimana jalan ceritanya. Tapi ketika di pertengahan film kita sudah tahu bagaimana penceritaan dari awal, dan untuk kisah-kisah lainnya tuh dari pertengahan film sudah diceritakan. Oke, kita lanjut ke backsoundnya. Menurut saya backsoundnya itu udah pas banget karena sangat mendukung dengan suasana film yang juga sangat menyeramkan. Jadi backsoundnya itu membuatnya lebih tambah seru. Ketika di saat scene-scene yang seru itu backsoundnya yang membuat kita semakin merasa menyenangkan. Menurut saya pribadi film ini cukup seru. Walaupun saya nggak suka dengan nonton film horor, tapi untuk teman-teman semua yang suka nonton film horor dan nggak pernah nonton film horor Indonesia, mungkin boleh coba untuk nonton film ini. Karena menurut saya film itu memiliki sesuatu yang seru, seperti walaupun ini film horor, dia mencampurkan dengan scene-scene yang berbau dengan scene komedi seperti itu. Nah, dari film ini juga kita bisa mendapatkan moral loh teman-teman. Seperti dari anak pertama si ibu itu, dia itu nggak pernah percaya dengan namanya iblis. Nah, dan dia itu meremehkan perkataan orang lain. Dari sini kita bisa mendapatkan moral seperti kita tuh nggak boleh meremehkan perkataan orang lain, dan kita juga tidak boleh untuk mempercayai mereka dengan cepat. Jadi kita itu harus bersikap netral. Dan walaupun dari situ kita memang nggak pernah namanya melihat iblis ataupun merasakannya, tapi mungkin ada beberapa orang yang pernah merasakan dan melihatnya. Jadi sudah banyak bukti, jadi kita juga tidak bisa untuk meremehkan perkataan mereka. Nah, mungkin sampai di situ aja video kali ini. Semoga aja dari video ini kalian bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dan sesuatu yang bisa menghibur kalian semua di rumah. Dan jangan lupa untuk teman-teman semua untuk selalu stay at home, stay safe, dan tetap semangat. Dan jangan lupa untuk selalu like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa!